Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Prayoga Cucu Santana dengan nomor NIM 24095111074 yang akan mempresentasikan hasil CBL saya yang berjudul Dermatofitosis pada hewan. Dermatofitosis itu merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur dermatofita yang menyerang jaringan berkeratin seperti kulit, rambut, kuku, ataupun cakar. Penyakit ini sering dikenal dengan istilah ringworm, meskipun sebenarnya tidak disebabkan oleh cacing. Hal yang perlu diperhatikan adalah dermatofitosis sendiri dapat menular dari hewan ke manusia, sehingga menjadi perhatian dalam kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat juga. Agen penyebabnya, dermatofitosis adalah jamur dermatofita. Beberapa jenis yang paling sering ditemukan antara lain Microsporum canis, yang paling umum pada kucing dan anjing. Kemudian ada Microsporum gypsum, yang berasal dari tanah, serta yang terakhir itu ada Trichopiton mentagophytes, yang sering menyerang hewan pengerat dan ternak. Selanjutnya ada epidemiologi. Dermatofitosis sendiri lebih sering terjadi pada hewan muda atau hewan dengan daya tahan tubuh yang rendah. Lingkungan yang lembab, kotor, dan padat saat mendukung juga untuk pertumbuhan jamur. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung antar hewan maupun melalui benda-benda yang terkontaminasi seperti kandang, sisir, ataupun alas tidur. Selanjutnya ada patogenesis. Proses terjadinya dermatofitosis diawali dengan ketika spora jamur menempel pada kulit atau rambut hewan. Jamur kemudian menginvasi lapisan keratin dan menghasilkan enzim keratinase. Hal ini menyebabkan peradangan pada kulit yang akhirnya menimbulkan lesi dan kerontokan rambut. Gejala klinisnya sendiri yang paling khas adalah kerontokan rambut berbentuk melingkar. Kulit biasanya tampak bersisik, kering, dan kemerahan. Selanjutnya pada beberapa kasus dapat disertai rasa gatal meskipun tidak selalu. Selanjutnya ada lesi sering ditemukan di daerah kepala, telinga, dan kaki depan. Selanjutnya ada contoh kasus. Sebagai contoh kasus, seekor kucing berumur 6 bulan dibawa ke klinik dengan keluhan kerontokan rambut di daerah kepala dan telinga. Lesi tampak melingkar dan bersisik. Menariknya, pemilik kucing juga mengalami lesi kulit serupa yang mengarah pada dugaan penyakit ini bersifat zoonosis. Selanjutnya, diagnosisnya sendiri. Diagnosis dermatofitosis dilakukan berdasarkan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang. Lampu Wood dapat digunakan untuk melihat fluoresensi hijau pada rambut. Selain itu, pemeriksaan mikroskopis dan kultur jamur dilakukan untuk memastikan jenis jamur penyebabnya. Selanjutnya ada penanganan. Penanganan dermatofitosis sendiri dilakukan secara menyeluruh. Terapi tropikal berupa sampo dan salep anti jamur digunakan untuk mengurangi jumlah jamur di kulit. Pada kasus tertentu, diperlukan terapi sistemik seperti intrakonsul atau Griofulon. Selain itu, manajemen lingkungan dan isolasi hewan sangat penting untuk mencegah penularan. Pencegahannya sendiri, upaya untuk penyegah dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan, mengisolasi hewan yang terinfeksi, serta memberikan edukasi kepada pemilik hewan. Kebiasaan mencuci tangan setelah kontak dengan hewan juga sangat penting untuk menjaga penularan ke manusia. Kesimpulannya sendiri,
Dermatofitosis merupakan penyakit kulit akibat jamur yang umum terjadi pada hewan bersifat zoonosis. Diagnosis yang tepat, terapi yang sesuai, serta pencegahan yang baik sangat berperan dalam mengendalikan penyakit ini. Kerjasama antara dokter hewan dan pemilik hewan menjadi kunci keberhasilan penanganan. Baik, sekian presentasi CBL dari saya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.